Halo? Halo, Miss. Ah, ah. Sorry kan nggak dengeran. Iya, Kenapa Mbak? Ada apa Mbak? iya, saya Lydia, Miss mau curhat. Oke, sampean tahu kan setiap kali curhat secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa saya? Iya, Miss, makasih ya, Miss ya. Mm-mm. Itu, Miss, kemarin kan saya di Hong Kong sudah hampir 4 tahun ya, Miss ya. Di Mm-mm. sini, majikan satu. Itu kan sebenarnya saya dulu tuh kayak apa ya? Kayak bantu-bantuin orang-orang yang apa namanya mau hutang ke bank itu loh, Miss. Oh, oh, terus? Nah, habis itu kan saya itu gini, ada suatu ketika ada orang yang telepon saya nangis-nangis gitu katanya hutangnya ada 3 bank sama apa namanya sama paspornya itu digadein. Saya kan nggak bisa berbuat apa-apa, Miss. Orang saya cuman jadi saksi aja kalau saksi resmi lah, bukan saksi yang dari gimana-gimana dan pinjam-pinjam uang itu enggak ya, Miss ya. Mm-mm. Nah, habis itu tuh saya merasa kasihan, saya merasa gimana ya, eh, jati diri saya tuh terpanggil untuk bantu orang ini karena mau bunuh diri di depan saya itu 3 kali gitu loh, Miss. Udah Oke. malu, udah keluarga nggak bisa bantu apa-apa. Mm-mm. Saya sering liatin YouTube-nya, Miss, tapi teleponnya susah banget. Nah ini Mm-mm. tadi Miss mau telepon saya tuh, terima kasih banget ya ampun. Semoga Mhm. saya plong. Nah, Mm-mm. di saat itu tuh, Miss, orang itu benar-benar saya bantu. Saya ikhlas, tulus ikhlas bantu. Bukan Mm. bantu karena hutang-hutangnya ya. Karena dia eh, di apa majikannya udah nggak mau, terus harus bisa nggak bisa harus pulang Indo. Kasihan juga kalau dia masih umur 26 tahun, Miss. Mm. Kasihan juga kalau di sini kalau OS kan. Saya bantu cuman bantuin nembusi yang penggade paspornya itu. Saya bilang ya di Jenuan situ. Saya bilang sama penggade ke paspornya, ini anak ini sudah dipulangkan dan uang semua ditaruh di uang uang sisa-sisanya itu ditaruh di bank yang sering ke rumah, telepon ke rumahnya majikan dan Mm. majikan langsung ke 7-Eleven yang ngasihkan dia sendiri kan. Jadi Mm. dia pulang nggak bawa uang sama sekali, cuman 700 Hongkong aja. Mm. Terus saya punya niatan untuk ambilin paspornya dia Mm. tanpa bunga, tapi cuman pokoknya aja kan, pokoknya 4.500 ya. Mm. Harusnya ngembaliinnya 5.200. Tapi tak salah di situ saya cuman bantu. Kalau bantu sampean mau monggo 4.500, saya minta paspornya buat majikannya beli tiket kan, saya Mm. bilang gitu kan. Mm. Habis itu dia nggak berani ke pulang rumahnya dia. Saya sama dia itu beda. Saya Mm. nggak kenal juga, saya cuma bantu aja. Mm. Setelah itu di Indonesia, karena suami saya iba dan mertua saya iba, dia dikasih tempat di rumah saya dulu sambil proses ke Singapura karena di Hong Kong sudah nggak mungkin bisa Mm. karena majikan sudah blacklist dia Mm. karena itu Mm. utang-utang saya nggak tahu. Mm. Nah, Mm. habis itu 2 bulan, Miss, di rumah saya sama mertua, sama suami, sama adik saya cowok. Mm. Baik, bener baik, orangnya baik. Mm. Apa-apa dia semua, baju diberesin dia semua. Bukan saya membandingkan, saya bantu dia bukan untuk dia jadi pembantu di rumah saya, bukan, Miss. Mm. Tapi karena dia ada sangkut hutang di Hong Kong dan Indonesia pun sudah ditelepon, takut Mm. dia ada anak, ada ibunya kan. Mm. Saya lindungi dulu di rumah saya. Setelah kamu sampai Singapura, nanti kamu bayar nggak masalah. Mm. Kan Mm. saya bilang seperti itu. Mm. Tapi setelah 2 bulan dia mengecewakan saya, Miss. Mm. Ternyata ada main sama suami saya, Miss. Terus? Berat, Miss. Heeh. Benar-benar berat. Saya dibilang sama orang mertua saya kalau saya di sini itu pelacur. Dia bohong semuanya. Oke. Oke. Dan saya dipisahkan sama anak saya umur 6 tahun, Miss.
Aduh. Saya nggak boleh telepon, saya nggak boleh apa-apa sama dia. Oke, saya diam dulu. Terus? Saya diam dulu. Setelah itu ada tetangga bilang kalau dia hamil. Lebih parah, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan saya tahu suami saya nggak bakal seperti itu. Saya tahu, saya paham suami saya nggak bakal seperti itu. Saya telepon suami, saya suruh suami keluar dari rumah situ bentar. Kita ngobrol di suasana malam. Saya bilang sama dia, kamu kenapa mas? Kita seperti ini, LDR seperti ini buat masa depan anak. Saya nggak pernah libur sama sekali. Saya kerja sampingan seperti itu. Saya sekarang kamu suruh berhenti, oke berhenti saya. Saya nggak libur, saya minta majikan. Saya bongkar. Saya di rumah saja. Karena saya butuh uang di Indonesia buat ini dan buat itu. Paspor memang saya kasihkan ke majikan, bukan karena saya apa-apa takut nanti kalau saya kena apa-apa. Saya cuma bilang, Singsang, tolong simpen paspor ini di sini. Jadi waktu saya butuh ada di laci ini. Oh oke. Dia bilang seperti itu, oke. Diam ya. Saya takut seperti yang dulu kalah lah. Saya sudah pernah ke sini tapi gagal. Dan saya kembali lagi ke sini, saya dengan niatan hati baik. Saya dengar Miss tadi ngomong, kalau Miss dijelek-jelekin seperti itu, saya juga bukan karena orang baik, kenapa dapatnya jelek gitu loh Miss. Miss itu baik, bisa saring kita, bisa dengerin kita. Kita tanpa Miss itu seperti nggak mampu. Seperti ini walaupun Miss nggak bisa bantu dana atau nggak bisa bantu apa-apa yang mengeluhkan, setidaknya Miss punya jalan keluar bagi kita gitu loh Miss. Dan ternyata itu wanita itu kan bekerja di pabrik ya. Ternyata dia hamil sama orang dan yang dituduh menghamili suami saya. Waduh. Suami saya sampai saat ini detik ini pilih keluar dari rumah mertua saya demi dia dengan saya. Oke. Dan mertua saya sudah nggak percaya sama saya karena saya di sini katanya lonte dan lain sebagainya. Saya nyuruh teman saya yang pernah kerja di Hong Kong dekat rumah saya. Dan saya teleponkan majikan langsung, tolong bilang kalau aku pernah libur nggak dan aku nakal nggak di sini. Oke. Dan majikan itu bilang sama teman saya yang di Indonesia itu, dia nggak pernah nakal, dia nurut sekali. Dia ini itu, dia nurut. Dia kerja di sini dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam tanpa ngeluh selama 4 tahun. Dan sampean juga bisa kasih info ke orang tuanya. Saya menggaji orang ini tidak semata-mata gaji 1 orang, tapi gaji 2 orang. Saya 10.000 gajinya. Wow. Kerjaanmu berat banget berarti Mbak? Banget, beratnya banget. Mobil itu 8, harus dicuci tiap hari, harus jamnya tap. Wah. Oke. Majikan 12. Majikan 12? Ya. Wah. Terus? Satu rumah. Kamarnya 8. Wah. Kolam renangnya 2. Wah. Sampean sendiri? Anjingnya sendiri. Anjingnya? Sendiri. Anjingnya 6. Oke. Saya bisa handle semua dan tanpa cacat kerjaan sama sekali karena saya dari awal sudah lillahi ta'ala saya berangkat ke Hong Kong untuk sukses untuk anak saya karena saya sudah sama dokter sudah bilang kalau saya nggak bisa punya anak lagi dan rahim saya diangkat karena saya punya kista. Itu tadi saya sama suami saya berjuang dari nol lagi. Suami saya pergi dari rumah dan untuk saya dan suami saya bagaimana caranya menyingkirkan cewek itu pulang ke rumahnya. Oke. Gitu. Dan sekarang ceweknya itu masih di rumah mertuamu sayang?
Ya Saat Tuhan. ini masih, dan pegang usaha saya ayam geprek. Wah, Masih. wow. Sudah berapa lama dia pulang Indonesia, sayang? 3 bulan sampai 4 bulan ini. Ya inilah yang saya bilang dibantu tapi malah membunuh ya ini. Dibantu malah membunuh ya ini. Iya, sama kayak pisau 2 mata itu tadi. Betul. Betul, berarti ngena Saya banget. langsung nangis. Ngena Saya banget ya. langsung nangis tadi dengar Miss seperti itu, marah-marah sepertinya. Saya kalau punya nomornya itu saya mau labrak. Si Yuni itu enggak seperti itu. Si Yuni enggak seperti itu. Enggak nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Soalnya gini, Saya juga enggak apa-apa. Saya semangat kayak si Yuni kok. kamu termasuk hebat, ya udah nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Ya itu ujian, Mbak, karena gajimu tinggi kan dibandingkan dengan orang lain. Ya itu hidup ini nggak ada yang sempurna. Kalau gajimu gede, suamimu baik, mertuamu yang nggak baik. Kalau mertuamu baik, suami baik, majikan baik, anak sakit, anak sehat, semua sehat, gaji bagus, kamu yang sakit. Ya wajar, dalam dunia ini pasti ada yang kurang. Jadi ya gimana caranya kita bersyukur aja. Tapi kamu orang hebat loh. Gaji kamu 10.000 tapi pekerjaanmu wow, sangat berat sekali, sayang. Dan walaupun saya video call sama anak 24 jam itu majikan no problem, nggak ada masalah. wow. Yang penting saya pakai handfree-nya, pakai handfree apa namanya, Bluetooth itu. Oke. Sampai dibeliin 3 Bluetooth karena dia tahu kalau anak saya nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang ngomong. Bahkan tahun depan suruh kesini, nggak apa-apa, katanya begitu. Wow, sampai kerja di daerah mana, Mbak? Junwan. Di Jingwan ya? Wah, ya. Itu di daerah mana itu kok? Daerah orang kaya sekali. Itu yang Junwan, terus ke pasar naik Siupa yang pojokan sendiri yang paling besar itu. Rumah kayak banglo besar itu ya? Iya. Oke, itu tempatnya orang kaya itu. Memang tempatnya orang kaya. Iya. Artisnya 2 sini. Sama di situ berapa lama, sayang? Saya dulu 6 tahun, terus pulang nikah 2 tahun, terus ini kembali lagi ke sini dipanggil sendiri. Dan itu tadi saya juga dengar di Jirukos itu tadi ya, Miss ya. Saya juga mau kasih. Gimana tentang Jirukos itu? Nah, saya masuk di PT Jirukos. Terus? Sama sekali saya tidak potongannya. Tapi ada tapinya, kita perpanjang paspor sendiri 200.000. Terus habis itu medical semua kita bayar sendiri. Terus kita di BLK-nya pun juga harus keluar uang sendiri karena memang nasi di situ, beras di situ ada, beras ya. Untuk lauknya, untuk apa-apanya itu kita urunan per hari 20.000. Oke. Selama proses Jirukos itu kira-kira kamu ngeluarin uang berapa, sayang? 16 juta. Wah. Berarti besar juga ya? Iya. Untuk seseorang yang miskin seperti saya, kalau saya pingin Jirukos berarti nggak masuk dong? Tidak bisa dong? Bener nggak? Kan? Iya. Kan samen beruntung, samen punya uang. Dari wirawiri, dari kilikuluk, dari semuanya. Itu yang banyak. Makanya kan yang banyak. 16 juta itu besar loh, Mbak. Dan sekali lagi kalau saya orang miskin, ya jelas saya nggak usah ke luar negeri. Dengan 16 juta ya udah di rumah aja buka usaha ayam geprek apa ayam-ayaman. Yang penting kan wah, 16 juta besar loh, Mbak. Bagi saya sangat besar sekali. Tapi itu kata majikan saya sendiri ya, kata majikan saya, nggak tahu dengan majikan yang lain ya, nggak tahu juga Jirukos ke yang lainnya, maksudnya teman saya banyak lah di Surabaya itu Jirukos itu ya, itu. Tapi kan nggak tahu majikan seperti majikan saya atau enggak. Betul, nasib-nasiban, betul. Full bayar total semua, berapapun aku keluar negeri dari naik sepeda sampai naik becak itu di total semua sama bos aku. Jadi 16 juta itu digantiin? Ganti semua. Wah, syukur alhamdulillah. Tapi saya rasa saya tidak tahu ya. Karena majikan sudah tahu kualitasmu, Mbak. Jadi bayar berapapun nggak ada masalah. Tapi buat orang-orang yang tidak ada pengalaman, nah kenapa sih kemarin inget nggak di salah satu TV di swasta di Hong Kong, ada anak ex Taiwan dan baru kerja seminggu ngebreak, majikannya lapor di TV kan kualitasnya nggak ada. Majikan sudah bayar mahal. Dia pakai Jirukos, ternyata di sini cuman
seminggu. Akhirnya majikan kan marah-marah dan komplain. Sebenarnya seperti yang sampean katakan, manusia itu tidak ada yang sempurna, dan sampean ada ujian dengan teman sampean sendiri saat ini. Iya. Yo ojo lali sedekah ae lah ben gak dipangan garangan wati. Iya, saya punya panti asuhan kok, Miss, di Alhamdulillah. Indonesia. Saya selalu sumbang panti asuhan saya, Miss. Syukur Saya alhamdulillah. ada 26 anak di bawah umur 5 tahun, ada yang 16 tahun, ada semua alamatnya ada. Tapi saya juga nggak mau cari-cari seperti itu. Itu hanya pribadi saya sendiri. Saya setiap bulannya setorkan ke anak itu, gitu. Syukur alhamdulillah. Berarti sampean ada celengan. Seneng dengernya. Iya. Terus sekarang pertanyaan saya adalah, perempuan itu masih ada di rumahmu dan suamimu tinggal bareng nggak, sayang? Enggak, sekarang sudah saya kontrakkan 8 juta per tahun. Yakin tidak ada hubungan dengan perempuan itu? Sudah yakin? Enggak ada. Suami saya enggak. Nah, karena ya saya yakinnya 24 jam saya telepon anak dan telepon suami. Syukur alhamdulillah. Walaupun suami saya kerja di terminal Tirtonadi, ya, terminal ya. Dia pun setiap saya nggak telepon atau dia nggak telepon, selalu kirim gambar saya sini, saya selalu, kepercayaan itu ada, kepercayaan itu dia tanamkan. Ya, yang penting kepercayaan dan kesetiaan itu kalian jalin dengan baik. Saya rasa tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi cinta kalian. Itu menurut pendapat saya. Jadi syukur alhamdulillah kalau memang itu bisa memuatkan kamu, karena yang paling penting adalah kekuatan cinta dan kesetiaan itu yang tidak bisa dibandingkan. Benar nggak? Benar, Miss. Makanya itu, ini kan saya juga dibantu sama teman-teman untuk narik tagihan-tagihan yang di banknya dia, yang saya ada semua nomor KTP-nya, paspornya semua saya ada, saya tarik semua kan. Terus saya bilang sesuatu sama mereka, beliau-beliau yang di dalamnya bank langsung, saya nggak mau pakai lain-lainnya. Saya cuma minta ini masih ada berapa, ini masih ada berapa, ini masih bagus, dan saya kasihkan ke mertua saya. Semua nota-nota itu saya kasihkan ke mertua, bahwa yang buruk bukan saya, mantune panjenengan, tetapi yang buruk orang ini. Saya bilang seperti Jadi itu. ini adalah pesan buat teman-teman yang lain, kalau kamu punya teman baik jangan suruh pulang ke rumahmu karena bisa jadi rayap di rumah ya. Bener nggak? Bener nggak? Ya bener betul. Semangat. Lah kan kamu nggak kenal, kamu kenalnya di sini karena kasihan. Karena kasihan, kamu nyuruh dia pulang, ternyata jadi rayap di rumah, bahkan seolah jadi nyonya besar, malah ingin menggantikan posisimu. Karena dia bunting sama laki-laki lain, benar nih tidak? Iya, benar. Jadi benar sekali. Jadi sangat menyakitkan. Saya kurang tahu gimana rasanya, tapi saya pernah ada satu cerita teman saya sendiri. Dulu dia kerja di sini bontang-banting sampai jualan di Victoria Park, beli mobil, beli apa. Temannya di interminate suruh pulang ke rumah suaminya, tapi ternyata grogotin suaminya. Jadi saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Cuman saya sebagai pendengar, saya cuman ya nggak, kalau tangan tidak dua-duanya ditepuk kan nggak bunyi kayak suamimu. Dia yang bertepuk saja kan nggak ada bunyinya, sayang. Jadi makanya itu saya percaya sama suami saya, karena dulu pernah suami saya tegur saya, aku pengen punya anak cewek, dan saya pernah melahirkan anak cewek itu, dan dia benar-benar menerapkan cewek itu sebagai saya. Seandainya saya dipermainkan sama laki-laki, anaknya juga akan dipermainkan sama laki-laki. Karma itu ada. Jadi dia menimbulkan karma itu ke anaknya. Dia nggak pernah didik anaknya salah. Dia selalu didik anaknya benar. Adik nggak boleh kakinya kayak gitu. Adik itu nggak sopan. Adik dan adik selalu seperti itu. Wow. Ya, Oke. Jadi saya berdoa supaya keluarga sampean tetap amanah, menyimpan rezeki dari sampean, dan sampean diberi kesehatan, karena pekerjaan sampean double loh, Mbak. Jadi kesehatan sampean itu sangat penting ya, lebih dijaga karena sekarang sriwing di luar sana. Ada pesan yang disampaikan buat teman-teman yang di luar sana? Ya, buat teman-teman, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Majikan sejahat apapun saya lakuin ini karena dulunya saya pernah cuci joysam 2 tahun tuh nggak pernah bener. Jadi saya mengambil hikmahnya dari situ.
Oh, oke. Cuci Joysam itu. Joysam 2 tahun saya nggak bener. Tapi akhirnya bertahan berapa lama? Bertahan sekarang dari 2006 sampai sekarang. 2006 sampai sekarang berarti berapa tahun, Mbak? 15 ke 16. 16 tahun. Wow. Tapi cuti 2 tahun. Oke, Cuti 2 yes, tahun. 14 tahun berarti. Wow. Iya. Oke lah. Saya Satu cuman majikan. hebat. Saya cuman bisa mendoakan semua baik-baik saja, dan kalau sampean ada waktu bisa langsung datang ke kantor saya. Jadi Tuhan memberkati sampean, memberikan rezeki, dan biarkan rayap itu pergi dengan sendirinya. Iya. Kita doakan aja. Terima kasih. Iya, Miss. Matur Makasih, nuwun. Miss, sudah ada waktunya, Miss. Terima Ya ampun, kasih. saya masih ke kantor. Masih saya ke kantor bawa Siap. sesuatu buat Miss. Wow. Karena saya fan beratnya Miss. Terima kasih, matur nuwun. Saya sudah beli boneka buat Miss yang gede banget. Wow, Buat boneka. Miss ada tulisannya. Iya, oke. Matur nuwun. Saya tanggal 6 libur. Saya tanggal 6 libur pasti saya ke sana. Nggih, matur nuwun, Oke. matur nuwun. Saya tunggu Makasih, nggih. Miss. Nggih. Ya, Miss. Love you, Miss. I love Sehat you selalu ya, too. Miss. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Wow, seorang pejuang keluarga yang dikhianati oleh temennya, temen oleh nemu di Hong Kong tapi berkhianat. Ya, sekali lagi saya nggak bisa komen nih, Mbak. Ternyata seorang temen tidak pernah berpikir gimana perasaan orang lain tentang sebuah persahabatan, sebuah arti persahabatan. Dia main tikung sana, main tikung sini. Ya, lek orang baik ya ojo digitukan toh, Mbak. Bener nggak? Kamu sudah dikasih tempat, suruh pulang ke rumah mertuanya, suaminya ate mau garap misan, yo ojo no. Bener nggak? Ya namanya temen. Saya nggak bisa komen banyak karena besti-bestian memang ternyata ada baiknya, ada buruknya. Tapi tidak semua, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa semua orang seperti itu. Cuman ya lebih baik mawas diri aja, lebih berhati-hati, karena di luar sana banyak garangan, banyak juga rayap. Saya nggak tahu siapa yang jadi rayap, siapa yang jadi garangan. Intinya lebih waspada dan berhati-hati, karena apes tidak ada di dalam kalender. Hari ini saya libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.